Selamat malam buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita akan mulaikan ibadah di pertengahan minggu. Meskipun lewat online, tetapi saya kena percaya kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan nyanyikan pujian, Ku menyembah dalam bait kudus-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir dimanapun berada. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, siapapun dia yang Tuhan beribadah bersama-sama kami lewat online. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau lawati kami semua. Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami semua, agar ibadah ini boleh menjadi berkat dan ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh jahat yang coba-coba mengganggu, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mau menyanyi satu lagu pujian, menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya. Haleluya. Puji Tuhan.
gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, aku percaya akan Dia. Amin. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan yang bawa Tuhan juga. Amin. Bawa Tuhan juga. Gunung batuku, haleluya. Bawa Tuhan juga. Kota bentengku, haleluya. Bawa Tuhan juga. Penolongku, amin. Dia itu alatku dan gunung batu. Katakan aku percaya. Amin. Haleluya. Dia perisaiku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Amin. Tempat perlindungan yang aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, siapa yang bersuka cita yuk hari ini, malam ini, katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, amin. Hati yang gembira, hati senang, haleluya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, amin. Hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, amin. Hati senang, haleluya, haleluya. Hati senang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, oh, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Hati senang, haleluya. Hati senang, amin. Hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Haleluya. Amin. Hati senang
di dalam Tuhan. Kalau hati kita senang saudara, itu imun tubuh kita naik. Hati yang gembira adalah obat, firman Tuhan katakan. Mari saudara kasih dalam Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah. Apapun keadaan kita, jangan membuat kita lemah, jangan membuat kita hilang semangat, tetapi kita mau terus semangat di dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, kekuatan di hidupku dalam Yesus, ada di dalam Yesus semuanya, ya, baik dalam segala perkara. Aku percaya kekuatanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap pada Yesus. Yesus kekuatan di hidupku, amin. Kekuatan di hidupku. Mari semuanya menyembah Tuhan. Mari semuanya menyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan iman. Nyanyikan sampai telingamu mendengar. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, takkan goyah selama-lamanya. Yang sakit nyanyikan pujian ini dengan iman, yuk. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku, keadaan dalam tanganmu seluruh hidupku, takkan goyah, amin. Ajaib kau Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kami yakin percaya Tuhan, Allah yang penuh kuasa, sanggup sembuhkan, sanggup pulihkan keadaanku, keadaan jemaat-jemaat Tuhan, dalam tanganmu. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami Amin, bersyukur, haleluya. berterima kasih kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Walaupun ibadah kami dilakukan secara online ya Tuhan, namun sukacita kehadiran Tuhan selalu kami rasakan dalam persekutuan ibadah kami ya Tuhan. Amin, Kami amin. telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami akan siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kami dengarkan kembali menyegarkan jiwa kami, menyegarkan roh kami, untuk kami semakin berharap dan bersandar hanya Amin, kepada amin, Tuhan. amin, amin. Karena kami percaya
Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami, tapi Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan buka dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Kitab Yunus. Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita saat ini kita sudah membacakan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul pada malam hari ini, jiwa yang lelah letih lesu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak masa pandemi dari tahun lalu ya, mungkin ketika masuk awal tahun 2021 kita mungkin agak sedikit bernafas lega, karena ya memang pandemi itu masih ada tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi sejak bulan April, Mei, Juni ya, bahkan sampai hari ini kita mulai melihat bahwa COVID ya semakin hari semakin merajalela dan sudah tidak tertampung lagi dan sudah tidak bisa ditertahankan lagi ya. Pemerintah, rumah sakit dan bagian yang mengurus hal-hal seperti itu sudah banyak kewalahan, saudara. Dan kita pun ya sebagai manusia, kita pun seringkali merasa takut, khawatir ya, merasa banyak ancaman-ancaman di sekitar kita. Dan kemudian apalagi kalau kita mendengar ada saudara kita, ada teman kita, ada sahabat kita, ada teman gereja kita, ada jemaat kita, ada orang tua kita, ada istri atau suami atau anak dan lain sebagainya yang kena ya, yang terpapar dengan penyakit COVID. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu hal yang sangat membuat kita takut dan khawatir, dan juga membuat kita merasa cemas. Saya di sini mempelajari tentang hal-hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lelah ini dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, di sini dikatakan ya, lelah ini adalah keadaan yang sangat payah ya, emosional, dalam perasaan ya, dalam pikiran, dalam mental ya, dalam fisik ya, dan tenaga, menguras fisik, menguras mental ya, sehingga membuat keadaan manusia atau keadaan kita ini tidak stabil ya. Mungkin kita jadi emosinya jadi naik turun ya, terus kita gelisah, kita tidak tenang ya, kita pikirannya kemana-mana ya, susah untuk dikendalikan, bahkan susah untuk berkonsentrasi dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya kita lagi masak, kita lagi jaga toko, atau kita lagi bekerja, seringkali ada saja kelalaian, ada saja kesalahan karena kita nggak konsentrasi dalam pekerjaan kita dan nggak bisa tidur ya. Kalaupun kita tidur tapi nggak nyenyak, dihantui rasa cemas. Sekali lagi saya katakan, apabila ya penyakit ini menyerang keluarga terdekat kita, keluarga atau saudara kita, teman kita, ya sahabat kita dan lain sebagainya, itu membuat kita menambah pikiran ya, menambah kekhawatiran.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, ya, belum lagi yang lain menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah anak-anak, rumah tangga, menghadapi masalah masa depan anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita mau kuliah, bagaimana anak-anak kita mau kelas SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Ya, belum lagi menghadapi setiap hari kita harus ada kuota untuk anak-anak belajar, ya. Bagaimana dengan kehidupan, mungkin ada yang dirumahkan, ya, ada yang mungkin dagangannya sepi karena mengalami karena situasi seperti ini, jadi tokonya sepi, ya. Dan itu sangat mempengaruhi ke perekonomian. Dan ini saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan-keadaan yang seperti ini adalah keadaan-keadaan di masa sukar. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius, ya, di sana dikatakan bahwa keadaan akhir zaman ya akan semakin sukar. Dan inilah saat-saat ini adalah saat-saat di mana masa sukar yang kita hadapi. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan yang seperti ini membuat lelah, membuat letih, membuat lesu. Ya, saya sendiri akan menyaksikan bagaimana 3 minggu ini kurang lebih, kurang lebih 3 minggu ini kami suami istri menghadapi pergumulan yang lumayan cukup berat, ya, berbagai macam masalah, dan ada beberapa jemaat kami yang terkena COVID, ya, bergantian, ya, satu dengan yang lain. Kadang-kadang kami sudah, kalau terima telepon dari si A, si B atau WA, kami udah, aduh, ada apa lagi nih? Aduh, ada apa lagi ini? Ya, seringkali jantung ini berdebar-debar terus, saudara. Aduh, bagaimana ini? Kadang-kadang tengah malam bunyi telepon, kami langsung kaget, ya. Dan ini jujur membuat kami lelah, membuat kami merasa Tuhan letih, ya. Kami seperti tidak ada ketenangan, ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah situasi yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa mau lari kemana. Ya, seringkali saya berpikir, apa saya mau pergi aja kemana, ya? Mau istirahat, mau refreshing, atau mau tenangin pikiran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lari kemana-mana. Ya, kita nggak bisa berlindung, kita nggak bisa menghindari masalah ini. Masalah-masalah yang seperti ini kita harus hadapi. Ya, tetapi firman Tuhan katakan buat saya dan saudara, kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak, seringkali ketika saya menghadapi ini dan seringkali saya mengatakan saya lelah, Tuhan. Ya, saya akan bacakan buat kita semua, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kebenaran firman Tuhan. Ya, terutama Tuhan memberikan ini buat saya secara pribadi. Ketika saya mengatakan Tuhan, saya lelah, ya, kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-12, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca ayat ini. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini saya dapatkan. Ya, ketika saya katakan, Tuhan, saya lelah, saya letih, saya capek, Tuhan. Ya, lalu Tuhan katakan, loh, saya kan udah suruh kamu berhenti, saya sudah suruh kamu kasih, ya, saya sudah kasih tempat perhentian, ya, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Dia yang telah berfirman kepada kita semua. Di saat yang mana, saudara? Firman yang mana? Kita sudah tahu semuanya, ya. Dalam kitab Matius pasal yang ke 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus berbicara kepada saya, berilah, ya, kasih sama Tuhan segala kelelahan, keletihan, kecapaian, ketakutan, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu bukan bagianmu, itu bagian Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada saya. Ya, itu kata firman Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan dalam kitab
pasal Yeremia pasal 31 ayat 25, kita akan lihat di sana. Yeremia pasal 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di dalam Yeremia pasal 31 Yeremia pasal 31 ayat 25 di sana dikatakan, sebab aku ini bukan saya tetapi Tuhan, sebab Tuhan akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kekuatan buat saya, ini yang menjadi kebangkitan, kebangunan buat saya. Saya katakan, iya, saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri menghadapi jemaat-jemaat yang terkena sakit COVID, menghadapi teman-teman sahabat-sahabat saya yang terkena sakit COVID. Tapi saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kasih sama Tuhan, dan Tuhan akan mengganti ya segala kelelahan, segala keletihan, segala ketakutan kita dengan kesegaran. Di sini dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu, aku akan memberi kesegaran kepadamu, dan aku akan memberi kepuasan kepadamu. Ketika kita mengalami hal seperti ini, kita tidak, meskipun kita mau datengin mall, kita datengin tempat hiburan, kita mau pergi ke pegunungan, kita mau refreshing di tempat yang adem-adem, tidak akan membuat kita menjadi lega, tidak akan membuat kita menjadi puas, ya, tidak akan membuat kita menjadi aman. Kita mungkin bisa ke tempat-tempat refreshing, tetapi tetap kita memikirkan bagaimana sahabat saya, bagaimana teman saya, bagaimana keluarga saya yang terkena, dan lain sebagainya. Dan kita juga mulai takut dengan keadaan sekitar kita yang kita takut bahwa ada penyakit di mana-mana saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita kasih kekhawatiran, kelelahan, keletihan kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28, ya, sampai ayat yang ke-31 di sana dikatakan, Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ingat, yang kita kasih masalah itu bukan pendeta, yang kita kasih masalah, beban persoalan kita itu bukan manusia biasa, bukan dokter, bukan profesor atau bukan siapa-siapa, saudara, bukan manusia. Tetapi di sini dikatakan, diperjelas, ya, Tuhan ialah yang Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Amin. Tuhan yang kita sembah, yang kita kasih masalah, yang kita kasih penyakit kita, yang kita kasih beban persoalan kita, itu Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan bumi kita, dunia ini dari ujung ke ujung. Di sini dikatakan Yesus atau Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya. Kita mau kasih sebanyak apapun persoalan kita, Tuhan Yesus tidak pernah katakan, cukup, saya sudah lelah. Saya sudah lelah dengan masalahmu. Saya sudah lelah dengan pergumulanmu. Saya udah capek, saya udah gak mau pusing lagi urusan kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberi masalah kepada orang lain bisa berkata, cukup, saya sudah lelah dengan kamu. Saya sudah lelah dengan masalah kamu. Tetapi ketika kita kasih ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, saya sudah lelah, saya sudah capek. Karena firman Tuhan mengatakan, Dia tidak menjadi lelah, dan Dia tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan perbuat tidak bisa kita mampu membayangkan atau mampu menandingi segala apa yang pikirannya Tuhan. Sejauh langit dan dari bumi, itulah rancangan Tuhan buat saya dan saudara.
Di sini dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia tidak hanya sekedar menerima masalah pergumulan kita. Dia tidak hanya menerima penyakit kita, persoalan kita, pergumulan kita, tetesan air mata kita. Tetapi dia juga dia sanggup memberi kekuatan yang baru, memberi pertolongan tepat pada waktunya, menambah semangat. Saudara minum apa? Ya, katanya kalau udah capek, udah lelah, harus minum doping obat, vitamin, ini dan itu untuk menambah kekuatan, menambah ekstra, ada ekstra ini, ekstra itu dan lain sebagainya, minuman ini, minuman itu untuk menambah semangat. Ternyata ketika kita pelajari dalam ilmu medis itu tidak boleh, karena itu akan memompa jantung, akan merusak jantung. Kalau kita terus-menerus meminum minuman-minuman tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan, semangat yang Tuhan tambah, seperti ban kempes, ban kempes. Semangat kita kempes. Seperti apa sih ban kempes itu? Nggak bisa dijalanin, saudara. Tetapi ketika diisi angin, dipompa, ban itu akan kembali kencang, ban itu akan kembali semula menjalankan roda fungsinya, dan dia akan kembali membuat motor atau mobil itu berjalan kemanapun si empunya mobil atau motor itu, kemanapun dia pergi. Sama seperti kekuatan saya dan saudara. Ketika kekuatan kita seperti ban kempes, kita kasih sama Tuhan, kita kasih Tuhan, isi ulang, isi lagi Tuhan, isi hidupku, isi hatiku Tuhan, dengan urapan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan hadirat-Mu. Itu seperti ban yang sudah kempes, saudara. Diisi lagi dengan hadirat Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita akan kuat seperti Elia. Ketika Elia sudah hilang semangat, firman Tuhan katakan, Elia, makan ini, perjalananmu masih panjang. Saya tidak tahu perjalanan hidup saya dan saudara ini masih panjang. Kita butuh kekuatan, kita butuh hadirat Tuhan, kita butuh ekstra kekuatan yang dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di akhir zaman ini kita akan menerima 2 kali ganda urapan yang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu bahwa akhir zaman ini masa yang sukar, masa yang sulit. Tetapi Tuhan juga tahu, Tuhan juga mampu memberikan kekuatan 2 kali ganda buat saya dan saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saat malam hari ini, ketika engkau merasa bannya, kekuatanmu seperti ban kempes, udah gak bisa jalan lagi. Motor saudara kalau ban udah kempes, udah gak bisa jalan, udah mau diapain gak bisa, saudara gak bisa. Tetapi ketika sudah diisi angin, ketika sudah ditambah pompa, ban itu kembali kencang lagi dan kembali kuat lagi. Mau kemanapun dia pergi, dia akan bawa si pembawa motor atau mobil itu berjalan, saudara. Demikian juga hidup saya dan saudara. Ketika kita mengalami hal-hal kelelahan, keletihan, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan menambah semangat. Di sini dikatakan apa, saudara, dalam ayat yang ke Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan letih lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup membuat kita seperti burung Raja Wali yang terus naik di atas badai, saudara. Badai apa? Ekonomi, keuangan, sakit penyakit, masalah apapun.
kelelahan, keletihan apapun, firman Allah katakan, marilah hai kamu yang lelah, letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang tadi katakan, ya, aku akan memberi kesegaran. Ya, aku akan memberi kesegaran kepadamu. Aku akan memberi kepuasan kepadamu. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat orang-orang yang lelah, ya, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah datang kepada saya secara pribadi. Ketika saya katakan, Tuhan, aku lelah, Tuhan. Aku capek, Tuhan. Tetapi firman Tuhan sudah datang kepada saya. Dan itu yang menjadi kekuatan saya berdiri sampai hari ini. Dan saya mau sampaikan, saya mau bagikan ini kepada kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Anda yang lelah, letih, lesu, jangan kita seperti Esau. Ketika Esau pulang dari berburu, dia keadaan letih, ya, dia di keadaan lelah. Apa yang dilakukan oleh Esau, saudara, dalam Kejadian 25 ayat 30 sampai 31. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu. Ketika Esau lelah, Esau salah mengambil keputusan. Esau lari dari masalah. Esau mau cepat-cepat ambil yang gampang, saudara. Dia tahu dia lelah, dia letih, dia haus. Dia tahu yang penting dapat makanan, hanya semangkok, ya, hanya semangkok sup, saudara. Tetapi dia jual hak sulungan, dia jual, ya, dia tidak peduli itu hak sulungan, dia meremehkan, dia merendahkan, dan akhirnya dia menyesali seumur hidup. Ada banyak orang-orang di akhir zaman ini yang lelah, letih, lesu, mengambil jalan pintas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita seperti Esau, ya. Tetapi ketika kita lelah, kita tahu tempat kita ada di mana. Kita tahu tempat kita mengadu kepada siapa. Firman Tuhan katakan, Yesus, Tuhan kita adalah tempat pengungsian, tempat kesesakan, tempat pengaduan 24 jam, saudara. Tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah menjadi lelah. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau kau merasa lelah, letih, lesu, kalau kau merasa berbeban berat, kita mau katakan, Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan kelegaan buatku. Ketika aku berbeban berat, kita mau masuk dalam doa firman Tuhan. Jika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, dan sukacita, sejahtera dalam hati. Ketika aku berputus asa, aku datang pada Yesus. Dia bebaskanku, dia bebaskan dan lepaskanku. Kini aku jadi baru, kini aku jadi baru. Angkat tanganmu, Yesus, 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 Yesus Tuhan, amin. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selamat. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Yesus, amin. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, Yesus, amin. Mulia namamu. Ku tinggikan,
kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup membaharui kami, menyegarkan kembali kami dari semua keletihan, kelesuan karena pergumulan, karena sakit penyakit, karena masalah yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami punya Allah yang sanggup, oh Tuhan, melakukan segala sesuatu dan sanggup memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus berjuang, memiliki semangat dan sukacita yang dari Tuhan, untuk kami bisa melewati pergumulan dan kami boleh melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab itu kuatkan iman percaya kami umat-umat-Mu ya Tuhan, agar supaya dengan melewati berbagai macam permasalahan pergumulan tidak akan membuat kami jadi lemah ya Tuhan, tidak akan membuat kami jadi letih dan lesu, tapi kami boleh menerima kekuatan yang baru dari Tuhan, karena Roh Kudus yang akan membaharui kami, Roh Kudus yang akan terus memberikan kami kekuatan untuk kami terus melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadi kekuatan baru dalam setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami menyaksikan Tuhan ibadah online ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala bentuk sawa Tuhan, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat ya Tuhan, yang coba-coba mengintimidasi kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Ada roh ketakutan, ada roh kekhawatiran, kecemasan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau hancurkan di kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa jemaat-jemaat yang sudah bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Oh Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh sembuh, mereka boleh kuat kembali ya Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang mengalami masalah demi masalah rumah tangga, dalam usaha pekerjaan mereka, yang sedang mengalami masalah kekurangan ekonomi ya Tuhan, dalam keuangan, dalam kebutuhan hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan semuanya, sehingga umat boleh melihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jaga lindungi kami semua dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di perjalanan, di pekerjaan, di tempat kami umat-umat berusaha. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar kuasa perlindungan Tuhan selalu ada dan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap kami percaya ibadah kami pada saat malam hari inilah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mohonkan berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan. Datangkanlah di tengah-tengah usaha kami umat-umat-Mu, sehingga berkat-berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab dalam penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam buat kita semua. Tetap semangat. Semangat. Tuhan Yesus memberkati.